Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan, ketika kita mendapatkan ujian hidup, karena setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Sallallahu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, jamaah musalla Al-Hidayah, para asatidz, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dibangunkan kembali dari tidurnya, diringankan langkahnya untuk hadir di rumah Allah, digerakkan hatinya untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah." Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berada dalam tanggungan asuransinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai sholat subuh, waktu subuh hingga subuh kembali, kita berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat subuh kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita dari rumah menuju ke rumah Allah, langkah kanan adalah ampunan Allah, dan langkah kiri adalah merupakan diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan, doakan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu setia dalam menjalankan syariat-syariatnya, dan mudah-mudahan kita kelak semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat, bahwa kita semua ini butuh nasihat. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, apapun status sosial kita, kita pasti butuh nasihat. Karena ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ay an Abdullah an Amrin khamsun man kunna fihi sa'idun fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara yang apabila kita melaksanakan 5 perkara itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Siapapun kita pasti ingin mendapatkan kebahagiaan, ya. Semua orang hidup pasti ingin bahagia, iya kan? Bahagia di dunia saat ini tentu yang kita harapkan adalah juga bahagia di
di akhirat yang kekal selama-lamanya. Di antaranya adalah awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama adalah kita selalu mengingat Allah, yaitu menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap saat. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain, ya, sesembahan-sesembahan yang lain, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua adalah wa idzabtala bi baliyatin qala innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan ujian hidup, karena setiap orang itu hidup punya ujian. Enggak ada orang yang hidup enggak punya ujian. Enggak ada orang yang hidup tanpa dikasih masalah. Semuanya orang hidup dikasih masalah. Tentunya berbeda-beda masalahnya. Tetapi ketika kita mendapatkan masalah hidup, ketika kita mendapat ujian hidup, maka sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li ni'matin. Ketika kita mendapatkan kenikmatan Allah, karena Allah rahmatnya sangat luas, Allah karunia-Nya sangat luas. Karena karunia Allah sangat luas, maka setiap kita, setiap manusia, bahkan setiap makhluk akan mendapatkan karunia-Nya Allah, akan mendapatkan nikmatnya Allah. Dan ketika kita mendapatkan nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang keempat adalah wa idza btada'a fihi syai'un wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita akan memulai suatu aktivitas, suatu perbuatan, ya, kita hidup semuanya ini pasti punya aktivitas. Kalau masih hidup pasti masih punya aktivitas, masih punya kegiatan. Maka aktivitas yang kita lakukan, setiap yang kita lakukan adalah hadirkan Allah, ikut sertakan Allah, yaitu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah ay abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, yaitu saya memulai perbuatan ini dengan menyebut asma Allah. Maka insya Allah apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan, karena dihadirkan Allah, diikut kesertakan Allah, maka akan membawa dampak kebaikan bagi kehidupan kita. Kemudian yang kelima adalah wa idza afrata minhu dzamban. Ketika manusia itu melampaui batas, artinya berbuat kesalahan, ya, maka segeralah mohon ampun. Karena bahwa setiap manusia itu pasti banyak berbuat kesalahan, ya, setiap manusia banyak berbuat kesalahan, dan setiap orang yang berbuat kesalahan maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beruntung adalah orang yang ketika berbuat kesalahan dan mohon ampun, kemudian Allah memberikan ampunan kepada kita sekalian. Itulah 5 perkara yang akan bisa menjadikan kehidupan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.